Mari kita lihat siapa yang betul-betul menyatakan bahwa orang yang tidur itu orang yang mati. Yang tidak lain, tidak bukan, yang menyatakan hal tersebut bahwa mati adalah tidur itu adalah Yesus Kristus sendiri, anak Allah, yang menyatakan orang mati sebagai orang yang tertidur. Ini tentang orang kaya dan Lazarus. Waduh, Yesus membuat satu perumpamaan dalam Lukas 16. Nah, kita lihat ini adalah, sekali lagi saya ulangi ya, ini adalah satu perumpamaan. Di dalam kata roh ini disangka adalah kehidupan ini akan kembali. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan ini adalah nafas yang Tuhan berikan kepada mereka. Oke. Pada waktu Yesus bilang, "Hai Lazarus keluar," itu dia masih dalam kubur. Kalau dia sudah di surga, Yesus akan bilang, "Hai Lazarus, turun." Sebabnya, kita melihat bagaimana pelajaran kita pada saat ini menyatakan bahwa pada saat kita mati, kita bagaikan orang yang tertidur. Ya. Kita bagaikan orang yang beristirahat. Ya. Itulah sebabnya kalau Anda pergi ke banyak kuburan atau kalau orang yang meninggal di Facebook, biasanya apa? Wah, ada yang mengatakan, aduh ibu saya, ayah saya, kekasih saya, anak saya, ini dan itu meninggal. Biasanya orang langsung kata apa? RIP, ya, RIP, ya, rest in peace, ya, requiescat in pace bahasa Latinnya, ya, yang artinya rest, beristirahat di dalam apa? Beristirahat di dalam damai. Dan di dalam kota Roma, ya, di kota Roma kami sempat melihat ada satu apa ya, satu di katakom di bawah kota Roma, dan itu adalah katakom itu adalah di bawah yang digunakan di zaman abad-abad permulaan kekristenan. Pada saat orang-orang Kristen dianiaya, seringkali mereka menggunakan ruang gorong-gorong atau tunnel-tunnel di bawah tanah kota Roma itu sebagai tempat tinggal mereka. Karena mereka bersembunyi di situ, dan bukan itu saja, mereka juga dapat menggunakan itu tempat untuk mengubur orang, karena itu pada mulanya orang-orang Romawi ya kuno itu juga sudah membuat kuburan itu di bawah kota Roma. Itulah katakom itu. Selain tempat kuburan orang Roma, kemudian orang Kristen juga menggunakan itu sebagai tempat persembunyian. Dan bukan itu saja, pada saat mereka bersembunyi, seperti ya digambarkan oleh artis, artis ini menggambarkan apa yang terjadi di katakom di bawah kota Roma. Dan banyak katakombe itu adalah tempat kuburan itu, banyak tertulis seperti salah satu contoh ya. Dikatakan di sini Valeria, ada seorang yang bernama Valeria. Dia katakan dormit in pace. Dormit artinya apa? Beristirahat, tidur. Dormit artinya sleep. Sleep in peace, ya. Dormit in pace. Nah, ini bukan hanya karena apa yang tertulis di katakom, di kuburan-kuburan di bawah kota Roma, tetapi juga tertulis dalam Alkitab. Alkitab berbicara tentang apa ya? Diasosiasikan antara tertidur dan mati. Misalnya Mazmur 13 ayat 4 dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Jadi diparalelkan. Tapi mungkin Anda katakan, oh mungkin ini pendeta bukan paralel, ini mungkin satu step dari orang tidur. Orang tua kan seringkali tertidur lalu kemudian dia Dia mati. Oh oke lah. Tapi mari kita lihat, ini bukan hanya berbicara tentang satu step tertidur lalu kemudian mati, tetapi itu juga merupakan satu paralelisme, satu persamaan. Misalnya ayat-ayat selanjutnya berbicara, ayat-ayat Alkitab lainnya. Misalnya di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 10 dikatakan kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia dikatakan ia mendapatkan perhentian. Bahasa Inggrisnya untuk mendapatkan perhentian itu adalah and he rested and he slept. Dia tidur, dia beristirahat. Ya, dia tidur, dia beristirahat. Menggunakan dari kata Ibrani shahab, ya, to lie down. Ya, kita merebahkan diri seperti tertidur. Itu juga mendapatkan seperti orang yang mati, dia dibaringkan, berbaring, ya, diberbaring. Nah, kata berbaring atau tidur ini juga dapat digunakan misalnya pada saat orang berbaring, pada saat mereka melakukan hubungan badan, misalnya hubungan seksual, ya. Orang tidur, wah, saya tidur dengan istri saya. Alkitab katakan apa? Abraham tidur dengan
istrinya, ataupun Adam tidur dengan Hawa, maka lahirlah si Kain dan lahirlah Habil. Jadi digunakan kata apa ya? Kata bukan hanya kata mengenal, yada, tapi juga kata tidur. Syakaf ini sering digunakan. Jadi misalnya Kejadian 19 ayat 34 berbicara tentang dua anak perempuan Lot yang lari keluar dari Sodom dan Gomora bersama-sama dengan Lot. Ibu mereka sudah mati. Lalu anak-anak ini durhaka sekali ya. Mereka pikir, oh siapa yang akan memberikan keturunan kepada kami? Akhirnya dibuatlah mabok ayah mereka. Ayah kandung mereka sendiri dibuat mabok. Lalu kemudian kakak yang tertua tidur dengan ayahnya. Lalu kemudian besoknya adiknya apa? Dibilang, oke, saya sudah tidur dengan ayah. Malam ini biarlah kita buat ayah kita mabuk lagi. Lalu engkau akan tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Kejadian 19 ayat 34. Jadi digunakan kata apa? Syakaf di sini ya. Dan bukan hanya dalam hubungan badan, tapi kata syakaf juga ini juga digunakan dalam arti apa? Dalam arti kita tidur seperti kita tidur di malam hari. Misalnya Keluaran 22 ayat 27 katakan, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Syakaf. Jadi maka apabila ia berseru-seru padaku, aku akan mendengarnya, sebab aku ini pengasih. Jadi dengan kata lain, bahwa di dalam perjanjian lama, tidur itu menggunakan kata yang sama dengan apa? Menggunakan kata yang sama dengan orang yang mati. Ya, seperti dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 10, Daud mendapat perhentian, Daud dibaringkan, Daud tertidur. Ya, Daud tertidur, dengan kata lain dia apa? Dia mati. Tetapi mungkin Anda katakan, wah ini kurang terlalu jelas pendeta. Oke, jika ini Anda lihat masih kurang terlalu jelas, mari kita lihat siapa. Siapa yang betul-betul menyatakan bahwa orang yang tidur itu orang yang mati. Yang tidak lain, tidak bukan, yang menyatakan hal tersebut bahwa mati adalah tidur itu adalah Yesus Kristus sendiri, anak Allah. Yang menyatakan orang mati sebagai orang yang tertidur. Kita sudah baca ayatnya ya. Yohanes 11 ayat 11 dikatakan, demikianlah perkataannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sudah dikasih tahu Lazarus mati, tapi itu sudah berapa hari kemudian baru dia mulai mencoba untuk berjalan ke Betani, tapi Lazarus sudah mati. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, Lazarus, saudara kita itu telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yesus katakan, aku akan bangunkan. Murid-muridnya heran, kok tidur? Kalau tidur kan dia pasti sembuh. Itu yang mereka katakan ya. Ayat 12. Ayat berikutnya, dan sampai ayat 14. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh, bukan? Tetapi maksud Yesus ialah, apa ini katanya? Firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Saya cuma kasih tanda merah, saudara-saudara di sini, tapi supaya Anda bisa lihat perbandingannya. Tapi ini yang Yesus katakan. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Jadi tertidur, orang yang mati dapat dikatakan dia itu apa ya? Dia tidur. Dia orang yang tidur. Kita seringkali katakan, waduh, kita lihat orang yang mati, aduh, tenang sekali, ya, tenang sekali mukanya, seperti cuma orang tak tidur. Orang Manado seringkali bilang begitu ya. Pada saat kita melihat wajah orang yang kita kasih yang sudah meninggal, dengan tenang wajah tersebut, orang Manado sering katakan, waduh, seperti tak tidur Jodia, seperti orang yang sedang tidur. Inilah, karena ini apa yang Yesus mulaikan ya, apa yang Yesus mulaikan, bahwa orang mati itu bagaikan orang yang apa? Tertidur. Sedangkan sangka murid-muridnya, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa, tidur malam ya. Tetapi ayat 14 dengan jelas katakan Yesus tidak lagi menggunakan bahasa simbolik. Yesus sekarang gunakan bahasa terus terang. Apa itu bahasa terus terangnya? Ayat 14 katakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi Yesus katakan apa? Seperti ayat 11 katakan, aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari apa? Tidurnya, dari matinya. Dan ini yang Yesus lakukan. Ya, pada saat Marta, Maria kemudian datang, Yesus katakan saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit dari tidurnya. Orang kalau tidur ya, kalau saya tidur maka saya apa? Saya akan dibangkitkan. Tapi kalau saya mati lalu dari surga, tentunya Lazarus akan bukannya bangkit, tapi akan turun dari surga. Tapi coba kita lihat, pada saat Yesus panggil Lazarus keluar dari goa, apa yang Yesus katakan kepada Lazarus? Berserulah ia. Yohanes 11, oh bukan ayat 23, saya tempat tidak merubah ayatnya, bukan ayat 23, tapi ayat 43 ya. Yohanes 11 ayat 43 katakan, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
Lazarus disuruh untuk apa? Keluar dari kuburan, dari apa? Goa tempat dia dikubur. Ya. Lazarus keluarlah. Kalau dia dari kerajaan surga, maka Yesus akan katakan, Lazarus turun. Ya. Maka itulah yang mungkin Yesus akan katakan kalau Lazarus itu langsung kemana ya? Ke surga. Tetapi dia berada dalam kubur dan Yesus katakan keluar dari dalam kubur. Nah mungkin mari kita lihat ya, mungkin Anda katakan, oke, apakah ajaran Alkitab secara keseluruhan mengajarkan tentang orang mati ini sebagai orang yang tidur? Oke, mari kita cek. Ya, mari kita belajar firman Tuhan itu dengan melihat ayat 1 dibandingkan dengan ayat lain. Supaya kita melihat satu pandangan yang lengkap. Jangan hanya Anda karena melihat hanya satu ayat, lalu wah ini jadikan satu apa? Satu perintah bagi kita. Wah Salomo punya istri ratusan. Gundik-gundik ratusan. Wah kalau begitu, kalau saya mampu, saya akan punya istri dan gundik yang ratusan. Wah apakah itu ajaran Alkitab ya? Apakah itu ajaran lengkap Alkitab? Bahwa kita harus memiliki ratusan istri dan ratusan gundik ya, dengan kata lain. Mari kita lihat keseluruhan ajaran Alkitab. Mazmur 146 ayat 4 katakan apa? Apabila nyawanya melayang, apabila seseorang mati, ia kembali kepada tanah. Bukan dikatakan ia kembali ke surga. Tidak. Dari debu tanah kita akan kembali ke debu tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Bahasa Inggrisnya lenyaplah his plans, rencana-rencananya, rancangan-rancangannya. Ataupun pemikiran-pemikirannya itu apa? Lenyap pada saat kita mati. Tidak ada lagi yang dia akan pikirkan. Dia nggak akan pusing-pusing. Aduh, orang di dunia ini kok semakin susah hidup mereka ya. Nggak pikir-pikir lagi seperti begitu. Ya. Hilanglah segala rencana. Kita tidak bisa rencana, aduh mudah-mudahan anak saya itu jadi anak yang baik. Ya, tidak. Tidak demikian ajaran Alkitab. Mazmur 146 ayat 4. Apalagi? Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Apa yang mereka ketahui, apa yang mereka tidak ketahui, semuanya mereka tidak ketahui. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Jadi kalau mereka mau usahakan, aduh mudah-mudahan mantan atau suami saya yang masih hidup, mudah-mudahan saya bisa bantu dia supaya dia jangan celaka. Ya, tidak ada lagi upahnya. Kalau dia berhasil atau tidak berhasil mencegah kecelakaan yang dapat terjadi kepada kekasih mereka yang ada dalam bumi. Kalau kita percaya mereka masuk ke surga. Jadi ayat ini katakan orang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan mereka sudah lenyap, gak ada yang mereka ingat-ingat. Gak ada lagi yang mereka ingat-ingat pada saat mereka mati. Nah ini ayat 6, penting sekali ayat 6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang kalau kita mati. Kalau kita percaya pada saat saya mati, saya berada di surga, oke lah, di surga saya nggak boleh membenci orang ya, kebencian saya itu udah lama hilang lah ya. Kecemburuan saya, kecemburuan saya itu bisa saya hilang. Bagaimana dengan kasih? Di surga bukannya kita harus tetap mengasihi Tuhan, tapi ini dikatakan kasih itu sudah lama hilang. Jadi kalau saya berada di surga, apakah kasih saya itu juga akan hilang? Jadi di surga saya nggak bisa lagi mengasihi Tuhan, mengasihi Allah Bapa, atau Allah Anak, dan Allah Roh di dalam kerajaan surga. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita berada di surga dan tidak memiliki kasih. Tidak mungkin. Jadi inilah, kita dengan kata lain kita tidak berada di surga. Dan kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan disinilah kita dapat melihat bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kematian itu bagaikan tidur hingga kedatangan Yesus yang kemudian Yesus bangkitkan. Ada 50 kali penulis Alkitab menyatakan kematian itu sebagai apa? Tidur, sebagai tidur. Ya. Dalam Ayub 14 berbicara tentang bagaimana Ayub bermohon kiranya dia kalau bisa berada dalam dunia orang mati, dalam kematian ya. Kenapa? Karena pada saat orang mati, apa yang terjadi dengan orang mati ini Ayub katakan dalam Ayub 14 ayat 21. Anak-anaknya menjadi mulia, ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia yang mati, dengan kata lain, Anda baca ya konteks Ayub 14, orang yang mati tidak sadar kalau anaknya mau jadi anak yang benar atau tidak benar. Kalau saya mati, kalau saya di surga, kira-kira saya tenang. Kalau saya lihat ke bawah, aduh kenapa anak saya ini mau pakai narkoba seperti yang ditawarkan oleh teman-temannya. Aduh jangan. Stres saya di surga, saudara. Kalau saya mengetahui, oke lah kalau anak saya itu jadi orang, dengan kata lain, jadi manusia. Ya.
Saya mungkin senang. Tapi kalau dia nggak jadi manusia, dalam tanda kutip ya, nggak jadi orang, sedih kan saya di surga. Oke lah, mungkin aja bukan anak-anak ya. Kalau Anda mungkin, Anda seorang suami mati, ya Anda naik ke surga, lalu istri Anda, waduh, pas Anda lihat di dunia, waduh istri saya kawin lagi. Oke lah, mungkin mudah-mudahan ya supaya dia bisa bahagia. Tapi suaminya hantam dia terus. Saya nggak pernah sentuh istri saya, nggak pernah eh, tempeleng dia atau apa, tapi suami keduanya tempeleng dia terus. Sakit hati saya di surga kalau harus melihat hal seperti itu. Atau kalau misalnya istri yang mati, suami yang kawin lagi, lalu istri kedua daripada suaminya itu habiskan uang yang istrinya yang bekerja keras di dunia, kira-kira dia di surga itu tenang enggak? Ya nggak tenang, saudara ya. Tidak ada damai. Tapi tentu saja, banyak orang yang menggunakan begitu banyak ayat-ayat, ya, bukan begitu banyak, beberapa mungkin dapat saya katakan ya. Seakan-akan ayat-ayat ini menentang apa yang dikatakan dalam Mazmur 146, menentang apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah 9, menentang apa yang ditulis dalam Ayub 14. Dan mereka katakan, saya percaya kalau saya mati, roh saya itu akan melayang-layang. Makanya kita ada film Casper, kita ada film ini, film itu, dan lain sebagainya yang menyatakan orang yang mati, keadaan mereka apa? Melayang-layang. Kenapa? Karena mereka masih hidup, pendeta. Apa buktinya? Misalnya ayat yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10. Apa itu ayatnya? 1 Tesalonika 5 ayat 10 katakan, Yesus ya, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, arti bahasa Inggrisnya, either when we are awake, artinya waktu kita masih hidup, entah kita tidur, ini tidur mati ya, entah kita hidup atau kita mati, kita hidup bersama-sama dengan dia. Jadi dengan kata orangnya, ini pendeta, ini buktinya. Orang mati pun itu akan terus hidup bersama-sama dengan apa? Dengan Yesus. Nah, kita lihat ya, apanya yang hidup? Apanya yang dianggap hidup, yang dinyatakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 10? Apakah itu berbicara tentang keberadaan kehidupan saya, eksis saya tetap ada, saya tetap hidup, atau apanya yang hidup, yang tetap hidup pada saat kita mati? Ya. Nah, Yesus katakan, banyak sekali Yesus berbicara selain Yohanes 3, supaya barang siapa yang percaya tidak akan mati, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Atau seperti Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang supaya orang-orang yang percaya mempunyai hidup. Tapi pertanyaannya, berapa banyak murid-murid Yesus tentu saja yang mungkin kita tidak lihat lagi mereka hidup ya. Saat ini mereka sudah mati dan orang katakan, wah, yang hidup itu rohnya bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Tapi saudara-saudari sekalian, kembali kalau kita melihat tadi kitab Ibrani, orang-orang yang percaya ini mempunyai hidup, tapi dalam arti apa kehidupan tersebut? Nah, mari kita baca. Mari kita baca, jangan hanya kita comot-comot satu ayat, lalu kita apa? Wah, ini doktrinnya ini dari satu ayat. Mari kita baca ayat sebelumnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. Di sana dikatakan apa? 1 Tesalonika 5, lalu kita juga akan terus baca sampai ayat yang ke-10 ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita masih hidup, entah kita sudah mati, kita hidup bersama-sama dengan dia. Dengan kata keselamatan itu sudah tetap dijamin. Ini berbicara tentang apa? Tentang keselamatan. Ya, keselamatan itu telah apa ya? Kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan akan apa? Sudah memberikan Roh Kudus itu bagaikan apa dikatakan? Sebagai satu apa ya? Satu panjar supaya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, maka keselamatan yang sudah dipanjarkan oleh kehadiran Roh Kudus itu akan sepenuhnya menjadi bagian kita. Jadi ini berbicara bukan tentang keberadaan tubuh kita yang sementara, ya, tetapi apa? Berbicara tentang keselamatan, jaminan, assurance of salvation yang akan menjadi terus menjadi bagian kita. Entah kita masih hidup, entah kita sudah mati. Ini berbicara tentang keselamatan, bukan keberadaan tubuh saya. Supaya inilah, kalau kita memiliki pemahaman dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 secara lengkap, maka kita tidak melihat ayat Alkitab kok seakan-akan bertentangan satu dengan yang lain. Satu katakan orang yang hidup tidak tahu apa-apa loh, kok ayat ini katakan hidup
keberadaannya hidup bersama-sama terus dengan Yesus. Hati-hati saudara ya. Kita tidak melihat Alkitab sebagai firman Tuhan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Jangan kita adu domba firman Tuhan. Tapi mari kita lihat kira-kira ajarannya itu yang tepatnya bagaimana. Nah, inilah yang sering kali manusia lakukan ya. Manusia sering mengadu domba ayat-ayat atau ambil ayat-ayat yang satu digabungkan dengan ayat yang lain dan tidak melihat konteks secara penuh. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Setelah kita lihat ini ya, mari kita lihat ayat yang sering kali juga. Wah, ini paling sering muncul, saudara. Ini tentang orang kaya dan Lazarus. Waduh, Yesus membuat satu perumpamaan dalam Lukas 16. Ya. Nah, kita lihat ini adalah, sekali lagi saya ulangi ya, ini adalah satu perumpamaan. Satu perumpamaan. Misalnya Lukas 15 berbicara juga tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Tentang domba yang terhilang. Tentang koin yang terhilang. Tentang anak yang terhilang. Ya. Jadi ini adalah satu perumpamaan. Apakah koin itu adalah sesuatu yang hidup atau koin harus kita coba arti literal. Waduh, literalnya koin itu apa? Domba itu arti literalnya itu apa? Jadi kita harus hati-hati melihat tujuan daripada perumpamaan. Apa tujuan perumpamaan? Ada pengajaran-pengajaran apa di balik perumpamaan-perumpamaan itu? Jadi dengan kata lain, pada saat kita membaca perumpamaan, jangan kita langsung lompat, oh ini literal. Semuanya literal. Apa yang terjadi, itu akan apa? Ya betul-betul terjadi. Tapi coba, Oke lah kita melihat literal. Coba kita aplikasikan kalau memang ini betul-betul literal di dalam ayat-ayat ini. Lukas 16, ayat 19, ayat 31. Mari kita baca firman Tuhan ini ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, mewah ya. Wah, dia selalu seperti seakan-akan orang yang selalu diberkati. Dan di zaman Yesus orang kaya itu akan apa? Otomatis masuk surga. Kenapa? Karena dia mendapatkan berkat surga dan yang pemberi berkat itu Allah. Jadi kalau Anda kaya, Anda berarti orang yang diberkati Allah dan Anda pasti akan masuk surga. Kalau Anda orang miskin berarti Anda tidak punya iman, Anda tidak diberkati oleh Allah, maka Anda tidak akan masuk surga. Itu adalah pemahaman yang ada di pikiran orang-orang di zaman Yesus. Lalu kemudian Yesus memberikan perumpamaan ini yang mengagetkan karena dia putar kepercayaan tersebut. Ya, ada seorang kaya yang berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Nah, kalau ini literal, coba kalau kita lihat dari permulaan saja, kalau ini literal, apa mau ini orang kaya di bawah mejanya itu ada orang miskin yang yang ambil remah-remah makanan dari orang kaya, boro-boro masuk di bawah meja makan. Itu diusir, udah lama diusir dari luar pintu ya. Jadi hati-hati. Jangan kita langsung melihat segala sesuatunya ini secara literal ya. Jadi lihat, ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya dan dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu ya, malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Mari kita terus lihat. Kemudian, matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi pertanyaannya, kalau semua orang mati, sejak zamannya, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini, dari zaman Yesus sampai zaman sekarang ini, semua orang mati itu dibawa ke pangkuan Abraham. Saya ingin bertanya seberapa besar Abraham itu ya, kurang lebih ya. Seberapa besar pangkuan Abraham itu untuk menerima semua orang-orang yang benar, yang mati, lalu masuk ke pangkuan Abraham. Ayat 23, itu pertanyaan untuk kita terus pikirkan ya. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dia dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di mana? Di pangkuannya. Ya, jadi dia bisa lihat. Jadi, kalau orang kaya yang gantinya biasanya menurut kepercayaan orang Yahudi, mestinya dia langsung naik ke surga, tapi terbalik. Yang miskin naik ke surga, yang kaya turun kemana? Ke kuburan ya. Tetapi coba kita lihat, jarak antara kuburan dan surga itu dekat. Ya. Jarak antara, artinya dia dari dalam kuburan atau dari alam maut, dia bisa lihat di surga. Jadi jarak antara surga dan alam maut itu sangat dekat.
Nah, seberapa dekatnya? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Seberapa dekatnya ya. Ayat 24 dari Lukas 16. Apa yang terjadi di ayat 24? Lalu ia berseru, ya orang kaya kepada katanya orang kaya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, coba Anda lihat, kalau ini literal, berarti surga dan neraka itu apa ya? Berdempetan dekat sekali. Kita yang hidup di surga bisa diganggu terus oleh orang yang di dalam neraka. Diteriak-teriakin terus, kapan kita mau hidup tenang? Kalau orang-orang dalam neraka katakan, woi tolong pendeta Rantung, haus saya haus. Itu kalau saya masuk surga ya. Tapi poinnya adalah mereka yang berada di dalam neraka akan kehausan minta-minta air terus. Lalu kita yang di dalam kerajaan surga, kasihan ya. Kalau kita rasa kasihan karena kita masuk surga berarti kita orang yang baik ya. Kita mesti kasih terus minuman kepada mereka. Wah, kapan habisnya itu tugas kita ya kalau itu terjadi. Poin berikutnya, kalau misalnya kita Lazarus mencelupkan ujung jarinya, lalu dia berikan kepada orang kaya tersebut, di tengah-tengahnya lah api, coba, banyakkah kira-kira air yang akan keluar dari apa? Telunjuk jari daripada Lazarus, dan kalaupun ada 1, 2, 3 tetes yang jatuh dalam dapur api, kira-kira sebelum sampai ke mulut daripada orang kaya itu, tetesan-tetesan air itu sudah menguap, saudara-saudara ya. Kalau ini secara literal, hilang semuanya. Ya. Jadi terus kita baca ya. Tetapi apa kemudian ayat 25 ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang busuk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. Ya, kalau demikian apakah ayat 26 ini bertentangan dengan ayat 24? Sini bicara tentang apa? Jurang yang tidak terseberangi. Ya. Tidak terseberangi, ya. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ pada kami tidak dapat menyeberang. Tidak dapat menyeberang. Tidak ada lagi tentu saja apa ya? Tidak ada lagi berbicara tentang tidak ada lagi kesempatan ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kesimpulannya pelajaran ini kemudian katakan, lalu kata orang itu, kalau demikian, jika aku tidak dapat minum, inilah inti pelajarannya. Jadi pelajarannya bukan karena orang yang mati itu langsung apa? Mati itu langsung yang benar ada di pangkuan Abraham, yang nggak benar itu dibakar, lalu minta-minta minum dari mereka yang di surga secara literal. Tapi bukan itu tujuan para perumpamaan ini. Jadi di sini tujuannya apa? Aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Lalu jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, dan mereka akan bertobat, lalu kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi dengan kata lain, ini perumpamaan ini menunjukkan kepada satu pelajaran penting, bagaimana pentingnya kita untuk menerima kebenaran Kristus itu saat ini. Tapi tidak seperti orang-orang apa? Tidak seperti orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Nabi demi nabi mulai dari Musa telah diberikan untuk diyakinkan kepada mereka untuk bertobat. Ya. Bahkan Yesus memberikan mujizat-mujizat kepada mereka untuk meyakinkan mereka tentang pertobatan yang Tuhan kehendaki supaya mereka menerima Yesus. Tapi mereka tolak. Apapun yang mau dibuat, orang mati dengan kata lain. Orang hidup saja yang berbicara maksudnya begini, orang mati kalau dia sampai dapat bangkit, yaitu mustahil orang mati dapat bangkit karena dia akan tidur. Kalaupun orang mati yang mustahil itu bangkit, mustahil untuk menyadarkan mereka, apalagi orang-orang yang hidup. Itu poin yang Yesus ingin nyatakan dari perumpamaan yang seakan-akan menyatakan bahwa orang mati itu seakan-akan masih bisa apa? Berbicara satu kepada yang lain. Jadi hati-hati kita. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah cukup jelas. Pada saat saudara dan saya, kita semua
beristirahat di dalam Tuhan. Pada saat kita mati, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak berada langsung dalam kerajaan surga untuk melihat penderitaan-penderitaan yang di dalam dunia ini. Karena kalau itu terjadi, kita tidak akan pernah rest in peace. Kita akan di surga, kita itu akan menjadi rest in stress. Kita berada di mana? Dalam keadaan stres melihat keadaan anak-anak kita, masalah-masalah di dunia dan lain sebagainya yang kita bisa lihat. Tidak. Tapi pada saat kita mati, ayat-ayat firman Tuhan katakan sangat jelas, kita tidak tahu apa-apa, kita bagaikan tertidur. Seperti yang Yesus sendiri katakan. Supaya apa? Supaya kita dapat memiliki istirahat yang sejati. Hingga pada saat Yesus datang di kali yang kedua, kita akan dibangkitkan. Dan kita akan masuk ke dalam kerajaannya. Untuk selama-lamanya memperoleh istirahat yang sejati. Kiranya pemahaman ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan ya sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan jika ada. Mungkin dari Papi Mami, dari Om Ren, sekali lagi Bapak Simatupang, saudara lainnya, silakan. Ya, Papi di-unmute dulu, ya silakan. Oke, kita mau sampaikan bahwa kita banyak kali mengikuti upacara penguburan dari gereja yang lain. Mereka selalu menggunakan satu ayat ini, yaitulah Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata sebagai berikut, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi mereka katakan debu kembali, tetapi roh kembali. Dengan kata lain, mereka sudah naik ke surga. Nah, mereka keliru sebenarnya, seperti keterangan tadi sangat jelas sekali. Apabila dihubungkan dengan Kejadian 2 ayat 7, bahwa Tuhan menciptakan manusia atas petah dan teladan Allah dibuat dari debu tanah, dan yang diberikan itu apa? Nafas hidup dari Allah dan menjadi nyawa yang hidup. Bukan nyawa yang hidup ini yang kembali kepada Allah, tetapi nafas spirit dari Allah. Dalam bahasa yang dikatakan spirit, itulah yang kembali. Yang dimaksudkan kembali ini adalah menunggu kehidupan secara fisikal jasmania ini akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang. Jadi mereka keliru di dalam kata roh ini. Roh ini disangka adalah kehidupan ini akan kembali. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan ayat ini adalah nafas yang Tuhan berikan kepada mereka. Oke, thank you. Terima kasih, betul sekali ya. Jadi apa yang dinyatakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung, betul sekali bahwa apa yang kembali itu bukan apa ya, bukannya roh kita yang melayang-layang, tapi nafas hidup yang Allah berikan pada saat Adam diciptakan. Allah menghembuskan nafas Allah ya, ruah. Allah menimbuskan ruahnya ya, nafasnya itu. Jadi pada saat itu seperti kita apa? Kita tiup. Saya dan saudara pada saat kita hidup itu kita apa? Kita memiliki nafas ya. Kita bisa tiup balon, kita tiup balon dengan nafas itu ya. Itulah yang artinya daripada nafas tersebut. Jadi nafas itu tidak sama dengan jiwa. Nafas itu tidak sama dengan nyawa. Nafas itu tidak sama dengan kehidupan ya. Jadi seperti yang kita sering lihat ya, kita sering dengar tentang bohlam ya, bola lampu ya. Jadi itu pada saat listrik itu masuk, barulah lampu itu apa ya? Lampu itu nyala. Tapi begitu listrik itu kita kasih mati, hilang ya, lampu tersebut tidak lagi apa? Nyala. Dan itulah listrik itu bagaikan apa? Nafas yang Tuhan sudah berikan. Itu kembali kepada Tuhan. Tuhan pemberi nafas dengan kata lain ya. Tapi bukan berarti itu adalah jiwa. Terima kasih banyak Papi ya yang sudah memberikan jawabannya. Terima kasih. Ya, jadi nafas yang Tuhan berikan adalah kuasa hidup. Kuasa hidup yang Allah berikan, dan pada saat kita mati, kuasa kehidupan tersebut, nafas yang kita miliki itu akan kembali kepada Allah. Baik, ada lagi? Terima kasih Om Ren. Silakan Om Ren. Ya. Terima kasih banyak Pendeta. Sangat jelas. Saya sebenarnya rindu kalau semua anggota kita mendengarkan pekabaran ini. Saya sendiri
Dari Ibu Kesoya pada waktu ada orang yang meninggal, kami lihat-lihat yang memberikan bukan renungan tapi memberikan dari keluarga yang aduh dia so senang sekali. Dari anggota kita juga enggak mau bilang siapa ya. Senang di surga. Jadi sudah bersenang di surga, ada yang penyanyi di dunia, oh dia sudah nyanyi dengan malaikat sekarang. Dari anggota kita ini. Berarti kita pendeta-pendeta ini mesti ya lebih jelaskan kepada anggota kita. Memang kita tahu, semua sudah tahu. Tapi ada juga yang sudah tahu bikin diri tidak tahu. Nah, ini bahaya. Dan tadi mengenai Lazarus bagus sekali pendeta pekabarannya. Pada waktu Yesus bilang hai Lazarus keluar, itu dia masih dalam kubur. Kalau dia sudah di surga, Yesus akan bilang hai Lazarus turun. Kalau memang dia di surga, saya juga tidak mau turun. Buat apa turun? Senang-senang di surga. Ya kan? Sudah 4 hari senang-senang di surga, kenapa mesti turun? Jadi ini pekabaran Tuhan Yesus terang sekali mengenai orang mati ini. Dimanapun kita pergi, kita harus berikan ini. Jadi pekabaran dengan jelas, terang, dan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya umat-umat yang dengar pun dapat terhibur. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Ya. Dari Pendeta Tikualu mungkin silakan jika ada. Makasih banyak, Sir. Apa yang disampaikan oleh Pendeta Kesolia tadi memang jadi satu gambaran bagi kita umat-umat Tuhan. Dan sampai hari ini, kalau ada kesempatan berbicara di umum untuk orang-orang mati, ya terima kasih, Sir. So tambah lagi ini materi-materi yang saya akan bagikan. Dan memang, Sir, jadi bagaimana kan kira-kira apa yang telah dilakukan oleh orang umat-umat saat ini ketika ada orang mati, justru banyak orang-orang Advent yang taruh di Facebook selamat jalan, kemudian semoga itu yang jadi. Makanya di jemaat kita selalu ulang-ulang, mari gunakan ini media sosial dan kemudian jangan cepat untuk mengetik ketika ada orang berduka dan kemudian seolah-olah orang so tahu ini pelajaran ini dan kemudian kasih tuh pesan-pesan yang boleh dikatakan tidak memberikan pesan rohani bagi umat-umat yang lain. Jadi memang sekarang, Sir, perlu untuk ditegaskan kembali bagaimana orang sebagai pendeta-pendeta memang harus ada materi khusus untuk menyampaikan tentang kematian ini kalau di acara-acara KKR. Dan syukur, Sir. Jadi semoga ini sama dengan Pendeta Kesolia katakan tadi. Semoga ini orang semua orang-orang Advent ya mengerti jelas tentang kebenaran ini. Terima kasih banyak, Sir. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, ada lagi mungkin? Jika tidak ada mungkin dari live stream, Dek. Ada pertanyaan kira-kira? Saudari Debbie, silakan. Oh, silakan. Pertanyaan saya simpel aja, Pendeta. Tadi dikatakan bahwa nyawa kita ini seperti lampu yang sedang menyala, terus nanti lama-lama istilahnya buram dan mati. Pertanyaan saya, sebenarnya nyawa kita ini yang mencabut itu apakah pencipta kita atau memang diizinkan untuk mati gitu. Jadi itu simple, itu aja pertanyaannya mungkin Pendeta, sederhana tapi kadang-kadang kita manusia tidak mengerti gitu. Usaha mungkin sudah maksimal, tapi kalau dibilang orang mati, itu sebenarnya yang mencabut nyawa kita itu, karena saya rasa Tuhan tidak pernah mencabut nyawa kita. Apa benar Tuhan yang mencabut atau Tuhan mengizinkan? Itu saja, Pendeta, makasih. Tidak ada rancangan-rancangan Tuhan yang mencelakakan umat manusia. Itu adalah satu ajaran yang sangat konsisten. Yesus sendiri katakan, seperti kita sudah baca, Yohanes 10 ayat 10, aku datang, ya pencuri datang untuk mencuri, tetapi aku datang untuk memberikan kehidupan yang penuh bagi kita. Dan kalau Yesus suka untuk cabut-cabut nyawa, maka pada saat orang-orang meninggal, seperti Lazarus meninggal, mungkin bukannya dia menangis, dia syukuri mereka sampai mati karena Yesus suka cabut-cabut nyawa. Jadi itu bukanlah satu karakter daripada Allah kita untuk mencabut nyawa. Bukan satu karakter untuk memberikan
kesusahan adalah bagian daripada Allah kita. Jadi Tuhan tidak memiliki rancangan, Tuhan tidak memiliki rencana yang untuk mencelakakan umat manusia. Mungkin kalau kita meninggal tentu saja ada banyak faktor yang menyebabkan, tapi pada umumnya itu karena mungkin kita menerima tawaran-tawaran setan yang merusak tubuh kita dan lain sebagainya. Atau kita juga memiliki hal-hal yang kita suka untuk lakukan yang menyebabkan kita tidak menjaga kesehatan kita dan lain sebagainya. Tentu saja itu nuansanya itu sangat lebar. Tetapi bukan itu. Kita selalu, saya katakan, aku berdoa, Rasul Paulus misalnya, aku berdoa semoga kalian baik-baik saja. Ya, keadaanmu, tubuhmu itu baik-baik saja. Dengan kata lain, adalah keinginan Tuhan. Agar sesungguhnya tidak ada nyawa yang hilang. Itulah sebabnya Yesus telah dikirim agar supaya kita yang seharusnya binasa tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kata hidup itu selalu berhubungan dengan Allah. Allah itu selalu berhubungan dengan hidup. Dia selalu memberikan kehidupan. Jadi dia bukan dalam bisnis untuk mencabut nyawa. Ya, itulah sebabnya saya dapat katakan itu bukan apa yang Tuhan lakukan mencabut nyawa, karena dia itu pemberi nyawa, dia memberikan nyawa anaknya yang tunggal, ya, supaya kita bisa hidup, Nah, tentu saja kita dapat katakan bahwa kematian itu segala sesuatunya kita sudah tahu, segala otoritas itu otoritas tertinggi itu berada di tangan Tuhan. Kita sudah pelajari ya tadi malam dan juga waktu-waktu sebelumnya. Jadi Tuhan dapat mengizinkan segala sesuatu yang terjadi. Tuhan mengizinkan Ayub menderita. Tuhan mengizinkan anak-anak Ayub sekalipun mati. Ya, Tuhan izinkan. Tetapi kita seringkali lihat, aduh kok jahat sekali Tuhan izinkan anak Ayub ini kok sampai mati. Tuhan kenapa izinkan orang yang saya kasih, ibu saya, ayah saya, kayak saya mau dia hidupnya itu panjang, ya. Tapi dia sudah 94 tahun, Tuhan izinkan untuk apa? Tuhan izinkan dia untuk mati. Kok tega Tuhan? Nah, kalau kita lihat, kita seringkali melihat kehidupan kita itu dengan jumlah tahun-tahun yang kita pikir cukup masih panjang, yang kita pikir seharusnya masih menjadi bagian kita. Tetapi apalah artinya? Oke lah. Kita punya ibu kita, 94 tahun. Tuhan izinkan meninggal. Seberapa lama kita mau ibu tersebut untuk terus hidup? Oke, coba kita bernegosiasi sekarang dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya tidak mau Engkau ambil nyawa ibu saya walaupun dia 94 tahun, saya masih mencintai beliau. Tolong Tuhan, perpanjang. Oke, sampai kapan? Sampai kapan? Dan apakah itu juga kehendak orang tua kita tersebut dengan mungkin penyakit dan lain sebagainya dalam dunia berdosa? Jadi taruhlah kita akan sampai 100 misalnya, 6 tahun. Oke, kita minta 6 tahun, tapi apalah artinya 6 tahun tersebut dibandingkan dengan zaman kekekalan yang akan terus menjadi bagian kita. Sukacita yang sempurna. Kita pikir kalau umur ibu kita diperpanjang 6 tahun, kita memiliki sukacita. Tapi apalah artinya 6 tahun tersebut yang ditambahkan dengan kekekalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Jadi inilah kita seringkali mencoba untuk melihat dari kacamata dunia, kacamata manusia, lalu kita katakan kok tega Tuhan. Kok Tuhan itu dalam tanda kutip ya jahat juga ya. Kok diizinkan? Tapi tidak ya. Tuhan mengetahui yang terbaik. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia mengetahui apa yang terbaik yang dapat terjadi. Dan pada saat Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beristirahat yang sementara, firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Itu ada kata-kata begitu banyak firman Tuhan yang sebutkan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka bisa berhenti dari jerih payah mereka, kitab Wahyu katakan. Jadi itu berbahagia. Jadi bukan berarti kita Tuhan kok tega, tidak. Tuhan sedang melakukan yang terbaik. Karena Tuhan tahu itulah yang terbaik bagi orang tua kita yang berumur 94 tahun tersebut. Untuk beristirahat sementara. Agar dia berhenti dari segala jerih lelahnya. Jadi itulah, mari kita lihat bukan dari sudut kacamata manusia. Tapi dari sudut kacamata kekekalan. Sudut kacamata surga. Apa yang akan terjadi nantinya. Dan juga pada saat yang bersamaan kita dapat melihat apa yang terbaik yang dapat terjadi sekarang. Bagi orang
yang kita kasihi tersebut. Tapi ya, mari kita melihat apa yang seperti yang kita sudah lihat tadi ya di dalam Ayub ya. Jadi kita tetap memuji Tuhan ya. Seperti dikatakan dalam Ayub 27 ayat 3, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi nafas dan roh Allah, mari kita tetap gunakan itu untuk apa ya? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, terima kasih, mudah-mudahan dapat membantu menjawab pertanyaan Ibu Debbie. Ya. Terima kasih Pendeta. Baik, Dek, ada lagi mungkin yang lainnya? Sudah tidak ada Pendeta. Ya. Ya, jika tidak ada. Pendeta Tikualu. Oh, silakan, Pendeta Tikualu. Ya, sorry ketinggalan tadi. Ini masalah perkabungan. Ya, kadangkala kita tidak mendapatkan istirahat yang enak oleh karena keluarga-keluarga terlalu memakai budaya-budaya sekarang. Contoh, ya pakai itu baju merah dan baju hitam berapa lama. Itu dia masalah sekarang. Kebanyakan hanya keluarga baku marah cuma oleh karena masalah-masalah budaya-budaya seperti itu. Seperti kita pernah rasa dulu waktu belum Advent, kita oma meninggal, kita pulang karena kita tidak tahu, kemudian pakai merah, dapat marah. Jadi dan ini juga sudah tren di kalangan orang-orang Advent. Ini bagaimana supaya ada pencerahan sedikit? Jadi tentu saja ya, artinya dalam segala sesuatu ya, kita lihat ajaran-ajaran Alkitab itu selalu adalah ajaran-ajaran yang berpusat dalam hati. Jadi buat apa? Buat apa saya berpakai pakaian hitam dengan kata lain ya, dari satu sisinya, tetapi saya mentertawakan orang dan keluarga yang sedang berduka. Ya. Jadi itu selalu harus kita melihat. Jadi jangan kita dalam arti, janganlah kita menghakimi dalam arti pada saat apa ya, kalau kita tidak melihat isi hati seseorang, seperti orang yang menghakimi Pendeta Tikualu pada saat pendeta sendiri pulang tidak tahu apa-apa ya. Tapi tentu saja pada saat yang bersamaan, tentu saja ada hal-hal yang artinya kalau merupakan satu tradisi dan itu tidak bertentangan juga dengan firman Tuhan ya. Artinya ya kalau kita menjadi sensitif ya, jangan juga kita menjadi seperti ajaran Alkitab katakan, jangan kita menjadi batu sandungan. Kita sudah mengetahui ya. Kenapa? Karena Alkitab juga mengajarkan seperti Rasul Paulus, ada orang-orang yang perlu makan makanan yang lembek, yang lembut. Ada orang-orang yang dapat memakan makanan yang keras. Tetapi prinsip utama yang dapat kita praktekkan di sini adalah jangan kita menjadi batu sandungan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Jadi marilah kita berdoa kepada Roh Kudus, meminta terang dari Roh Kudus. Jadi untuk hal-hal tertentu yang tidak, istilahnya yang tidak bertentangan dengan apa ya, tidak bertentangan, mau pakai pakaian merah, pakai pakaian hitam, Alkitab kan tidak bilang itu boleh atau tidak boleh kan. Ya, dan itu marilah kita minta apa ya, terang Roh Kudus. Dan saya tahu banyak orang saat ini tidak lagi pakai pakaian hitam. Bahkan di zaman saya tahu ada pendeta-pendeta yang pada saat orang tua mereka ataupun keluarga mereka, anak mereka, kekasih mereka meninggal, mereka bukan pakai pakaian hitam, mereka pakai pakaian putih, pengharapan dan lain sebagainya. Jadi itu saya pikir sudah tidak lagi menjadi satu hal yang menjadi satu apa ya, mudah-mudahan tidak lagi menjadi satu hal menjadi masalah. Tetapi jika Anda berada di satu jemaat pendeta Tikualu, lalu Anda sudah tahu bahwa ini umumnya orang-orang ya pakai pakaian hitam pada saat kita ke rumah duka. Jangan Anda sudah tahu bahwa kita jangan jadi batu sandungan, lalu Anda secara sengaja misalnya kita langsung pakai pakaian merah karena kita bilang, oh nggak ada kok artinya ini bagi orang yang mati, hati-hati juga. Jangan kita menjadi batu sandungan yang menutup orang terhadap apa ya, pekabaran-pekabaran selanjutnya yang dapat kita bawakan kepada mereka. Jika hal-hal tersebut, jika tradisi-tradisi tersebut tidak bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan, tentunya dapat kita apa? Dapat kita lakukan. Ya. Jadi Yesus pun tidak selalu bertentangan dengan apa ya, dengan tradisi. Betul, banyak kali dia bertentangan dengan tradisi, tapi ada hal-hal yang dia tidak apa, dia tidak tentang juga ya, dengan hubungan dengan tradisi. Mudah-mudahan dapat membantu Pendeta Tikualu. Ya. Terima kasih. Jika tidak ada lagi, mungkin kita bisa masuk ke bagian yang kedua untuk doa kita pada saat ini. Mungkin silakan, Dek. Dari saudara sekalian yang ada di Zoom, dapat saya lihat bagaimana? Ada yang follow up atau hal yang mau didoakan? Silakan terus. Ada kira-kira? Untuk
kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing, di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.